Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah. Selagi kita berusaha untuk meminta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memperbarui keimanan kita. Keimanan ini sangat dibutuhkan oleh seorang muslim menghadapi hari-harinya, segala situasi, keadaannya. Kalau tanpa keimanan, entah bagaimana dia akan selamat. Entah bagaimana syaitan menggiringnya kepada kehancuran, kepada maksiat. Ma'asyiral muslimin, akan tetapi jangan lupa kita untuk berusaha untuk kita bisa memperbarui keimanan kita. Kita sudah berdoa, kemudian maka kita harus mengusahakan yang terbaik agar kita dapat memperbarui keimanan kita. Di antaranya banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian diikuti oleh para sahabatnya, para salafus saleh, bagaimana mereka menambah keimanan, menambah ketaatan. Ya, karena tatkala keimanan itu bertambah dan berkurang, bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan, akan tetapi tatkala seseorang tidak melakukan ketaatan, bagaimana gambaran keimanannya? Oh, dia mungkin bisa mengatakan, saya tidak bermaksiat, saya tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, tidak mendatangi keharaman. Ya, dia bisa mungkin mengatakan demikian. Berarti keimanannya tidak bertambah, karena dia tidak melakukan ketaatan. Dengan pedenya dia mengatakan, saya tidak melakukan maksiat, yang penting saya tidak melakukan maksiat. Tapi ketahuilah, syaitan tidak akan diam. Tatkala keimanan seseorang tidak bertambah, tidak melakukan ketaatan, syaitan datang dengan mudahnya menjadikan dia bermaksiat. Pasti itu. Ya, maka usahanya adalah bagaimana kita beramal, bagaimana kita menambah amalan kita untuk kita menambah ketaatan kepada Allah, membaca ayat Al-Quran, kemudian membaca kisah-kisah meneladani dari sirah Nabi SAW, itu menambah keimanan. Dan diantaranya, ma'asyiral muslimin, ada hadis yang derajatnya hasan sahih, ya, diriwayatkan di sini, ya, dikeluarkan oleh Abi Daud, kemudian Tirmidzi dan Nasa'i juga, dan kemudian juga dari Ahmad. Derajat ini, hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Hadis yang mengisahkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala telah menciptakan surga dan neraka. Di sini dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lama khalaqallahu al-jannah, qala li Jibril, idhhab fanzur ilaiha." Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga, mengatakan kepada malaikat Jibril, pergilah engkau dan lihatlah kepadanya. Jadi di sini para ulama menjelaskan bahwasannya malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk melihat keadaan surga, ya, dari nikmat-nikmatnya, apa yang ada di dalamnya. Ya, apakah hadis ini bertentangan dengan surga yang Allah siapkan belum pernah dilihat manusia? Tidak, ya. Banyak para ulama yang menjelaskannya, di antaranya, ya, belum dilihat oleh manusia. Kemudian belum terbayangkan, yakni mungkin seseorang berandai-andai, menghayalkan, akan tapi lebih dari itu ekspektasinya. Itulah surga. Semoga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadhahaba fanadhara ilaiha. Kemudian malaikat Jibril, singkat cerita, pergi, ya, melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Summa jaa faqala, kemudian dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Ay Rabb, wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha." Wahai Allah, demi kemuliaan-Mu, tidaklah seseorang yang mendengar, ya, jadi kalau surga ini diceritakan nikmat-nikmatnya, apa yang ada di dalam sana, pasti seseorang itu akan mau masuk ke dalam surga. Pasti seseorang itu berusaha mengejar bagaimana cara pun, ya, apapun caranya, dia pasti ingin masuk surga bagaimanapun. Mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya, nyawanya, dia
pokoknya harus masuk surga. Ya. Ini dapat kita analogikan bagaimana tatkala kita semua menginginkan sesuatu yang sangat berharga sampai kita mengorbankan apapun. Kemudian dikatakan di sini summa haffaha bil makarih. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, maka surga itu diliputi dengan makarih. Ya. Surga dikelilingi oleh sesuatu hal yang tidak disukai. Summa qala ya Jibril idhhab fanzur ilaiha. Fadhahaba fanadhara ilaiha. Thumma ja'a faqala ay Rabb wa izzatika laqad khashitu alla yadkhulaha ahadun. Kemudian ya tadi tatkala surga Allah Subhanahu wa taala liputi dengan hal-hal yang tidak disukai, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk melihat bagaimana kalau keadaannya seperti itu. Singkatnya, malaikat Jibril kemudian kembali kepada Allah setelah melihat, kemudian mengatakan, wahai Allah, demi kemuliaan-Mu, keagungan-Mu, aku khawatir bahwasannya surga nanti tidak ada yang memasukinya. Ya, saking hal tersebut diliputi oleh hal-hal yang tidak disukai. Bagaimana tidak disukai? Bangun tengah malam, sholat tahajud, berpuasa tatkala siang terik panasnya enak, meminum minuman, memakan makanan, dia berpuasa menahan rasa lapar, rasa hausnya untuk Allah. Tatkala dia mendapatkan harta yang dia cari-cari, yang dapat menyenangkan dia di dunia, dia bersedekah. Bagaimana hal ini disukai? Ya, bagaimana hal ini tidak merasa berat seseorang telah melakukannya? Dan itulah surga balasannya. Tatkala seseorang mendapatkan kebencian, kemurkaan, dia limpahkan rasa amarahnya. Tapi tatkala dia menahannya, ya, jiwa ini tidak suka untuk menahan itu. Tapi tatkala dia menahannya, itu balasannya surga. Sulit. Sesuatu yang tidak disukai, yang menyulitkan. Ya. Sampai-sampai malaikat Jibril berkata demikian. Kemudian, qala falamma khalaqallahu an-nar qala ya Jibril idhhab fanzur ilaiha fadhahaba fanadhara ilaiha thumma jaa faqala ay Rabb wa izzatik la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha fahaffaha bisyahawat thumma qala ya Jibril idhhab fanzur ilaiha fadhahaba fanadhara ilaiha thumma jaa faqala ay Rabb wa izzatik laqad khashitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan neraka, Allah Subhanahu wa taala menginstruksikan hal yang sama kepada malaikat Jibril. Yang memerintahkan untuk melihatnya. Kemudian malaikat Jibril ya singkat seperti itu sebagaimana tatkala melihat surga, tapi kebalikannya bahwasannya tidak akan ada yang sanggup untuk masuk ke dalamnya, tidak mampu. Bagaimana siksaan neraka digambarkan oleh malaikat Jibril. Betapa dahsyatnya azab neraka. Tidak ada yang mampu ya Allah. Tidak ada yang kuat. Mungkin membayangkannya saja kalau diceritakan itu mungkin tidak sanggup ya Allah. Ya, demikian malaikat mengatakannya. Kemudian ya sama seperti hal surga tadi, maka Allah jadikan neraka itu diliputi oleh hal-hal yang disukai, disenangi, syahwat, disenangi. Pagi-pagi udara lagi adem-ademnya, ya, sejuk-sejuknya. Subhanallah. Dia tidur. Padahal kalau dia sholat ya tadi balasannya surga, dia tidur. Disukai atau tidak? Sangat disukai tidur. Pagi-pagi menjelang fajar terbit. Bahkan fajar terbit pun pagi menyapa dia. Apa yang tidak dia sukai? Tidur. Padahal azan berkumandang. Yang dia sukai apa? Yang jiwa senangi apa? Kembali tidur. Melihat yang tidak halal bagi dirinya. Melihat sesuatu yang haram, aurat, lawan jenis terutama. Sulit disenangi atau tidak disenangi? Sangat disenangi oleh jiwa. Ya, Allah liputi neraka dengan demikian.
yang mendatanginya ya mendatangi neraka. Maka malaikat Jibril sama mengatakan hal demikian, sebagaimana mengatakan hal tentang surga tadi, tapi kebalikannya. Maka ya Allah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, sungguh aku khawatir malah banyak, tidak ada yang tersisa kecuali semua manusia masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan di dada-dada kita, menambah keilmuan kita tentang agama ini yang halal dan yang haram. Ya, dan ketahuilah hadis ini adalah hadis yang menjelaskan bahwasannya sesuatu yang halal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi adalah balasannya surga, dan sesuatu yang haram yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai itu adalah neraka. Dan janji Allah adalah pasti. Semoga kita bisa memaksimalkan amal ibadah kita, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.